Baik, selamat pagi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan fitur analisis cuaca untuk kebutuhan klaim asuransi di Sidarma. Jadi sebenarnya fitur ini menggunakan kombinasi dengan fitur yang load archive ini ya. Jadi kalau pada load archive ini kita bisa menampilkan data-data arsip, kemudian menganalisisnya menggunakan metode eyeball gitu. Nah, pada fitur ini itu sedikit diotomatiskannya dalam dua hal. Yang pertama, dalam melakukan ekstraksi data. Jadi misalkan kita punya satu titik di sini, area of interest di sini, kemudian kita bisa saja melakukan analisis datanya dengan melihat citranya bagaimana. Nah, itu sebenarnya kalau seperti itu kan subjektif dari analisis kita ya. Nah, pada fitur ini itu lebih objektif dengan mengekstrak langsung data yang ada dalam area yang kita pilih seperti itu. Mungkin sebelum saya melanjutkan cara penggunaan pada fitur ini, saya akan load data arsip dulu. Kemarin itu kalau nggak salah tanggal 4 November ada banyak hujan lebat. Kemudian di sini N-nya tanggal 5 jam 00. Saya pilih untuk yang overlay lightning dan CMAX. Kita cari yang pas banyak awan dan banyak petirnya. Ya misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan di lokasi ini nih, banyak awan, banyak petir. Nah, di sini. Jadi pertama yaitu menginput nilai latitude longitude. Nah, apabila kita sudah punya ya tinggal masukkan gitu ya, tergantung dengan permintaan gitu ya. Atau kita juga bisa memilih dari peta. Caranya kursornya diarahkan ke lokasi, klik kanan, kemudian poin klaim asuransi. Nah, di sini akan terisi otomatis. Dan juga ini juga harus diisi yaitu radiusnya. Misal saya ingin radius 5 km dari titik ini, karena saya telah menanyakan ke beberapa ahli, sambaran petir itu bisa 2 sampai 10 km gitu pengaruhnya. Nah, setelah dimasukkan radius di sini, bisa diklik di draw untuk munculkan di peta agar kelihatan di mana lokasinya gitu ya. Selanjutnya di sini pilih radarnya, jangan sampai salah ya. Ini kan dekat dengan Jakarta nih, jangan sampai salah lokasinya di sini, tapi nanti pakai radar Aceh, itu malah jelas tidak terekstrak datanya gitu. Misalnya pakai radar Jakarta, kemudian protesnya pakai CMAX atau ya sebenarnya yang lain bisa, tapi ini standar pakai CMAX aja. Kemudian sisakan tanggalnya. Langkah pertama kita mengekstrak, baru setelah itu nanti kita cari analisis anginnya, angin dominan. Klik ekstrak. Nanti tunggu sampai seluruh prosesnya di sini sampai 100%. Radar ini sudah muncul dengan batuan DBZ. Jadi di dalam proses ini tuh yang bagian ini ada 3 data yang akan diekstrak dan ditampilkan, yaitu data radar, data satelit, dan data LD. Nah, waktunya adalah ini sebetulnya permintaan yang sangat khusus ya dari tim 2 Pusmat Publik. Jadi waktunya pada saat kita misal milih tanggal 4 nih, waktu yang akan diekstrak itu adalah
tanggal 3 jam 17 UTC sampai tanggal 4 jam 18 UTC. Nah, ini penentuan itu sudah disesuaikan dengan permintaan dari tim 2. Jadi harus menjadi catatan bahwa pada saat kita memilih tanggal 4, data yang diekstrak adalah hari kemarin, tanggal kemarin, yaitu tanggal 3 jam 17 sampai hari tersebut jam 18. Nah, itu untuk membagi yang ini nih, pagi siang, siang malam, malam dini hari. Kalau nggak salah pagi siang itu hari kemarin jam 17 sampai jam 5 UTC kalau nggak salah. Kemudian siang malam jam 5 UTC sampai jam 12 UTC, saya ingat saya ya, semua nanti diselesaikan. Dan malam dini hari jam 12 sampai jam 17 UTC kalau nggak salah. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, di sini tandanya ada tercentang ya. Ini data satelitnya, kemudian data radar, ini data jumlah sambaran petirnya. Nah, ini kan terlalu kecil, ini kita bisa besarkan ininya, chartnya dengan klik ini, zoom chart. Oke, nah ini dia tambah yang lebih besar. Ini satelitnya. Jadi di sini kelihatan banyak awan yang signifikan di sini sampai 673 dan seterusnya. Kemudian ini radar. Tadi kan ini kan tadi area. Nah, yang di sini itu adalah nilai maksimum dari area yang kita pilih tadi. Nah, maksimum. Nah, ini kalau dilihat di sini kan ada kesesuaian ya, di radar kita jam 8, ini juga di sini banyak petirnya juga sekitar jam segini. Nah, di sini juga, dan di sini satelit juga lagi banyak nilainya juga awan-awan konvektif. Sini ada petir juga. Nah, betul. Oke. Nah, ini hasil ekstraksinya juga bisa di download dengan klik ini, download satelit. Maka dia akan muncul hasil CSV nya ya. Nah, ini untuk lebih mendetailkan kalau mau. Kalau di sini kan kita di grafiknya kan kita analisis juga nih, menginterpretasikan pakai panca indera kita. Nah, di sini sudah langsung keluar nilainya, jadi bisa dibandingkan secara langsung. Kemudian ini download radarnya. Dan ada juga yang ini radar dalam satuan DBZ. Kemudian ini download lightning, jumlah sambaran petirnya ya, satunya jumlah sambaran petir. Jadi yang banyak kan ini nih, nah itu dia. Jadi ini untuk yang section yang pertama, yang ekstraksi untuk menentukan kondisi cuaca pada jam-jam yang dipilih. Oke, saya hide dulu biar yang bagian bawahnya kelihatan. Nah, part yang kedua selanjutnya yaitu mencari analisis angin. Analisis angin di daerah ini, analisis angin dominannya itu dari arah mana, kemudian kecepatannya seperti apa. Pertama, setelah kita memasukkan latitude longitude, kita cari AWS terdekat. Nah, kita dengan ini find AWS, dia akan mencari AWS terdekat. Nah, ini API-nya mati. Nah, sebentar saya perbaiki dulu API-nya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada sedikit permasalahan dengan API-nya. Sekarang sudah betul, sudah diperbaiki. Jadi pertama kita klik find AWS ini untuk mencari AWS terdekat dari lokasi ini ya. Jadi setelah diklik ini akan muncul beberapa list lokasi beserta jaraknya dari titik yang kita pilih tadi. Nah, ini diurutkan dari yang paling dekat ke paling jauh ya. Jadi ini ya kan kita pilih yang
ramai curug misalkan ya. Jadi ini data yang akan di-download itu sumbernya dari AWS Center dan menggunakan API. Jadi ini sangat tergantung dengan API-nya. Kadang-kadang download via API AWS Center kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Jadi misalkan nanti ada misalnya kita pilih satu lokasi nggak bisa, kita bisa pilih ke lokasi yang lain. Nah, kita pilih yang curug dengan jarak 10 km, kemudian klik analyze. Nah, sambil menunggu, jadi di sini itu sama seperti yang sebelumnya, akan mendownload data AWS Center hari kemarin jam 17 UTC sampai, jadi tanggal 3 November jam 17 UTC sampai hari tersebut tanggal 4 November jam 17 UTC, dan akan dibagi menjadi 3, yaitu pagi, siang, siang malam, dan malam dini hari. Nah, nanti dihitung jumlahnya yang dari arah utara itu ada berapa gitu ya, ada berapa kali, kemudian sampai arah barat laut itu ada berapa kali. Nah, ini nanti selain dalam tabel ini juga akan dimunculkan dalam WinROS supaya lebih mudah untuk menginterpretasikannya ya. Nah, jadi ini untuk yang pagi siang kebanyakan dari arah tenggara ya, ini ya, timur tenggara sampai selatan. Kemudian siang malam ini sangat menyebar dan malam dini hari. Ini juga dari tenggara lagi. Nah, di sini kemarin saya mencoba mengekstrak dan mendapatkan nilai yang nggak imbang gitu. Jadi di sini pada saat nilainya DDD-nya 0, kemudian FF-nya itu juga 0, nah itu tidak akan dihitung gitu, karena dianggap kalem. Karena kalau dihitung nanti dari arah utara itu akan kelihatan banyak sekali seperti itu. Itu anggapannya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada DDF maksimumnya di arah di azimut berapa, kemudian arahnya mana, berapa kilometer per jam, dan jam berapa. Hasil raw downloadannya dari AWS Center ini juga bisa di download di sini nih. Nah, ini hasil downloadnya dari AWS Center ya, jam 17 kemarin sampai jam 17 waktu yang dipilih untuk seluruh variabelnya. Nah, tadi itu yang win itu diambil dari ini, with the average, kemudian yang maksimum minimumnya di sini dari WS max ini itu. Windows-nya dihitung dari with the average dan WS average itu untuk Windows-nya. Seperti itu. Kemudian juga hasil analisisnya juga bisa di-download. Nah, ini pagi, siang, siang malam, malam dini hari, arahnya mana saja, seperti itu. Nah, selesai. Jadi dua fitur tadi itu, ini untuk mengekstraksi nilainya, untuk melihat kondisi cuacanya di jam-jam tertentu, kemudian ini untuk menganalisis arah anginnya pada waktu-waktu yang telah dipilih. Oke, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.